Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita siapkan hati berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Kasih, Engkau yang boleh perkenankan kami menikmati hari ini, dan inilah kami yang rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau anugerahkan hikmat, kami boleh memahami dengan baik dan boleh melakukan dengan baik firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 33 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan di hari ini, Tuhan senantiasa memandang, melihat, menilik, dan memperhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu bentuk kecanggihan teknologi di zaman yang semakin maju sekarang ini, yaitu alat yang diberi nama CCTV. Alat ini sangat membantu aktivitas kita setiap hari, bahkan dapat membantu kita dalam mengawasi tempat tinggal kita, sekolah, tempat kerja, dan berbagai tempat lainnya. CCTV dapat standby 1 kali 24 jam tiap hari dalam membantu mengawasi tempat yang ingin diawasi. Tapi saudara-saudara, secanggih apapun CCTV, tetap saja punya keterbatasan-keterbatasan. Contoh, saat kita tidak berada di rumah kemudian ada pencuri yang masuk di rumah tersebut, CCTV tidak bisa bertindak untuk menggagalkan niat tersebut, tidak bisa bertindak secara langsung. Saudara-saudara, berdasarkan pengajaran-pengajaran yang ada di Alkitab, muncul satu doktrin yang disebut atribut Allah. Artinya, sifat-sifat unik dan sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah. Salah satu atribut Allah yang dapat kita pelajari lewat renungan hari ini yaitu omniscient. Artinya, Allah Maha Tahu. Sungguh luar biasa karena contoh praktis yang dapat kita refleksikan yaitu di tahun 2025 ini penduduk di bumi berjumlah sekitaran 8 miliar manusia. Lewat ayat renungan hari ini menegaskan bahwa semuanya ada dalam kuasa dan kendali Tuhan Allah. Beberapa kata kunci dalam ayat ini dapat menjadi perenungan yang memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu melihat anak manusia, menilik, membentuk, dan memperhatikan.
Inilah gambaran Allah yang omniscient dalam kehidupan seluruh umat manusia. Renungan ini hendak memberikan pengajaran bahwa Allah bukan hanya berkuasa menciptakan semua manusia, tapi juga mengetahui isi hati manusia, tapi juga memperhatikan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh semua manusia. Teolog Reform bernama Herman Bavinck menjelaskan ini adalah bentuk providensia spesialis, bahwa Allah tidak hanya memelihara secara umum, tetapi secara pribadi memperhatikan umatnya. Hal ini tentu saja memberi makna bahwa kita memiliki Allah yang penuh dengan kuasa, tapi juga penuh dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan motivasi firman yang sungguh luar biasa bagi kita semua, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang omniscient, maha tahu, tapi juga Allah yang omnibenevolent, maha kasih. Tuhan Allah selalu memandang dari sorga setiap umat manusia. Ini memberikan suatu keyakinan iman yang sangat menyentuh hati, tapi juga memberikan ketenangan bahwa Dia senantiasa menjaga, melindungi kita dalam setiap aktivitas, studi, pekerjaan kita masing-masing. Selanjutnya kita berefleksi soal kecanggihan alat CCTV yang dapat mengawasi suatu tempat 1x24 jam. Tapi satu hal penting yang dapat kita renungkan, yaitu kuasa dan kasih Tuhan jauh lebih luar biasa dari CCTV. Tuhan bukan hanya mampu mengawasi dan memandang kita 1x24 jam, tapi juga dapat menyatakan kuasa dan kasih sayangnya dalam setiap aktivitas, bahkan juga dapat memenuhi setiap hal yang kita butuhkan. Oleh karena itu, marilah kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hari demi hari yang kita jalani. Jangan biarkan kita hidup satu hari, bahkan 1 menit pun tanpa meminta penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sebaliknya, biarlah tiap menit dalam hidup kita selalu memohon penyertaan Tuhan. Di akhir renungan ini ada kalimat inspiratif tapi juga memiliki makna teologis yang luar biasa, yaitu kita memiliki Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan maha kasih. Biarlah Tuhan Allah turut bekerja dalam setiap pekerjaan kita, supaya apa yang kita kerjakan boleh mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau, ya Tuhan Allah. Kami sungguh bersyukur lewat firman ini kami boleh dituntun, diberikan pengajaran bahwa Engkau yang selalu memandang dari sorga, memperhatikan setiap aktivitas pekerjaan kami umat manusia. Biarlah firman ini semakin meneguhkan iman percaya kami di hadapan Engkau. Diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan pasti akan memberkati mereka bersama keluarga masing-masing. Dalam harapan kerinduan mereka, Tuhan pasti memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelayanan Renungan Harian Keluarga di saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom.